وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga dengan berbagai macam nikmat itu semua kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan berkah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ke pagi ini dengan kajian yaitu fikih muyassar. Dan pada hari ini kita akan membahas bab kelima, yaitu tentang wudu, yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi dan hukum wudu. Secara bahasa, wudu diambil dari akar kata al-wudu'ah, yang berarti keindahan dan kebersihan. Secara syariat adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib atas orang yang berhadas bila dia hendak sholat dan apa yang sehukum dengan sholat seperti tawaf dan menyentuh mushaf Al-Quran. Dalil tentang wajibnya wudu, kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia wajib. Adapun dalil yang mewajibkannya, maka ia adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka bersucilah atau mandi. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan jauh atau kembali dari tempat buang air besar atau kaskus atau kamar mandi, atau kalian menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan atau ghanimah sebelum dibagikan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat. Maka dengan penjelasan tersebut, pensyariatan wudu menjadi tetap berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun kepada siapa wudu itu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap muslim dewasa dan berakal, manakala dia hendak sholat atau apa yang sehukum dengannya. Adapun kapan wudu itu wajib, maka bila masuk waktu sholat atau saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang diisyaratkan harus berwudu, sekalipun tidak berkaitan dengan waktu seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Syarat-syarat sahnya wudu. Agar wudu sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam, berakal dan tamyiz. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tamyiz itu anak usia 7 tahun sampai 8 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak tergantung umur, yaitu selama orang anak mampu untuk makan minum sendiri
sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Hadis beberapa ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi niat itu tidak disyariatkan untuk dilafazkan karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, dengan air yang suci dan menyucikan berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air. Adapun air najis maka tidak sah digunakan untuk berwudu. Nanti akan kita bahas bab tersendiri tentang air itu. Yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit berupa lilin atau adonan atau yang seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh wanita di zaman ini. Jadi yang sampai terhalang air itu masuk ke dalam kulit. Kelima, istijmar atau istinja ketika ada sebabnya berdasarkan keterangan yang telah lalu. Ini ada pembahasan sendiri. Keenam, mualah atau berkesinambungan. Tujuh, tertib berurutan. Penjelasannya juga akan ada babnya sendiri. 8, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Selanjutnya bagian keempat, fardu rukun wudu. Ada 6 jumlahnya. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholawati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian tak berjalan sholat, maka basuhlah muka kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Termasuk berkumur dan beristinsyaq atau memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai sepuh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan Nabi sabda Rasulullah SAW, al-udhnani minal ra's, dua telinga termasuk kepala. Ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Al-Istilah As-Sahihah, Syekh menjelaskan seluruh jalan periwayatan dan membahasnya secara panjang lebar. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan kelima, tertib. Karena Allah menyebutkan anggota wudu secara berurutan dan Nabi SAW berwudu secara berurutan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan: wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan lainnya. Yang keenam, mualah, yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berkesinambungan sesuai berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, yang artinya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sholat sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas poin dirham yang tidak tersentuh air, maka beliau memerintahkannya agar mengulang wudunya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau muawalah berkesinambungan bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudu seluruhnya. Kata Lebha, bulatan hitam bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudu atau mandi. Alhamdulillah, tadi sudah kita bacakan bab wudu yang terdiri dari beberapa bagian.
secara syariat menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Di mana dalil tentang wudu ini di dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Juga dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, di mana Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari penggelapan atau bermimbar sebelum dibagikan. Jadi sini kuat sekali untuk melakukan wudu sebelum kita melakukan sholat. Adapun kepada siapa wudu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap kaum muslimin yang dewasa dan berakal. Dan kapan waktu wudu itu wajib? Apabila waktu masuk sholat atau saat seorang hendak melakukan perbuatan yang diisyaratkan harus berwudu, seperti halnya tawaf atau menyentuh atau membaca mushaf Al-Quran. Kemudian di bagian berikutnya yaitu syarat sahnya wudu. Yang pertama Islam, berakal dan tamyiz. Tamyiz ini ada beberapa pendapat yang mengatakan usia anak 7-8 tahun, namun juga ada yang menjelaskan anak seseorang yang sudah bisa melakukan sendiri kegiatan seperti aktivitas makan dan minum, membersihkan kotoran sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini sudah termasuk syarat sahnya wudu dan itu menjadi tergolong dia harus berwudu. Kemudian niat. Nah, niat ini memang dijelaskan tidak disyariatkan untuk dilafazkan karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan air suci dan menyucikan, menghilangkan apa yang menghalangi sampai air ke kulit. Seperti halnya tadi tentang baginda Rasulullah menegur salah seorang sahabat yang berwudu, di mana di situ ada sesuatu yang kalau di sini dijelaskan ada bulatan hitam seluas poin dirham dan dia tidak tersentuh air untuk berwudu, maka Rasulullah SAW menegurnya untuk memerintahkan agar membasuh bagian yang tidak tersentuh itu. Namun beliau memerintahkannya tidak mengulangi dari awal, hanya bagian itu saja yang dibasuh atau disentuh air. Kemudian muawalah berkesinambungan, dan itu yang termasuk tadi supaya 4 tadi kepala, kemudian kedua tangan, kedua kaki itu selebihnya nanti setelah itu semua dilakukan. Apabila ada sesuatu yang menghalangi maka segera untuk disentuh dengan air. Kemudian hukum rukun wudu, ini ada 6. Dan ini kalau bicara rukun wudu, apabila kita tidak melakukannya berarti tidak sah wudu kita. Yang pertama membasuh wajah secara sempurna, dan ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi yang pertama membasuh wajah secara sempurna. Untuk membasuhnya dari mana mulainya, apa bagian mana wajah itu harus dibasuh, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala seluruhnya. Dan keempat membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima tertib. Yang keenam berkesinambungan. Jadi alhamdulillah sudah kita baca beberapa hadis dan dalil Al-Quran terkait dengan wudu ini, dan ini sangat penting karena kita sebelum melakukan sholat terutama harus melakukan wudu. Jadi wudu ini bisa dikatakan bagian dari rangkaian untuk ibadah kita dan apa yang kita lakukan seperti halnya sholat. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan wudu ini penting kita harus ketahui agar kita di dalam sholatnya sebelumnya kita sudah melakukan wudu yang benar sesuai dengan ketentuan baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya memang bagian lebih detail tentang membasuh wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki memang ada
yang lebih didetailkan lagi di sini tidak dibahas secara detail seperti apa mengusapnya, dari mana mulainya. Nah ini kan penting juga untuk kita pelajari. Oleh karena itu setidaknya ini sudah menambah pengetahuan kita di dalam beribadah, terutama dalam melakukan sholat dan berwudu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.